Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Berjumpa kembali kita di dalam program Bible Study GBI PRJ. Senang sekali hari ini saya boleh menjumpai Bapak Ibu saudara sekalian. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita siapkan hari ini sebelum kita masuk di dalam perenungan tentang apa yang Tuhan sampaikan di dalam kitab Ester pasal yang ke-9 ini. Kita mau masuk di dalam pujian penyembahan untuk bisa membawa hati dan hidup kita lebih mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan, yang menguatkan kita, yang memberkati kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu, Kau yang terbaik Tuhan. Kirabaya Haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku,
Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. 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 Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberi kami kemenangan. Senyawa yang berkemenangan kami berasal dari Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa.
Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Hidup kami ini milik-Mu Tuhan. Ajari kami untuk kami tetap berpegang teguh akan segala aturan-aturan-Mu di dalam hidup kami ya Bapa.
supaya kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan kami percaya Tuhan, saat kami melakukan dengan benar Tuhan, segala sesuatu yang Kau mau, Engkau akan menyediakan kemenangan bagi setiap kami ya Bapa. Iring ya Tuhan setiap kami ya Tuhan, pimpin setiap kami ya Bapa, jangan pernah lepaskan setiap kami. Pegang erat tangan kami ya Bapa, supaya kami bisa menggenapi segala sesuatu yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kami. Maka berbicaralah Tuhan atas setiap kami hari ini. Kami mau mendengarkan, kami mau meresponi, dan kami mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus setiap yang percaya katakan amin. Oke, saudara-saudara, mari kita siapkan Alkitab kita. Hari ini kita akan membahas tentang Ester 9 dengan 2 perikop. Nah, seperti yang tadi sebelumnya kita di dalam pujian penyembahan dikatakan ada kemenangan yang terjadi. Kalau dari perikopnya dikatakan tindakan orang Yahudi terhadap musuhnya. Nah, kemarin di pasal yang ke-8 kita sudah melihat bagaimana Tuhan bekerja. Nah, eksekusinya di pasal yang ke-9 ini saudara-saudara. Kalau kita melihat secara keseluruhan dari kitab Ester, ini memperlihatkan apa? Dikatakan memperlihatkan providensia, pemeliharaan Allah atas umat, atas bangsa pilihannya. Nah, kalau kita perhatikan dari keseluruhan kitab Ester ini ada 10 pasal saudara-saudara, di mana ayat 1 sampai 5 itu menceritakan tentang masalah krisis yang dihadapi oleh orang-orang Yahudi yang ada di dalam kerajaan Persia. Mereka, sebagian orang-orang ini memutuskan untuk tetap tinggal di Babel dan tidak kembali saat Yerusalem itu sudah dibuka, saudara-saudara. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang memang sengaja tinggal di Babel. Nah, kalau pasal yang ke-6 sampai yang ke-10 itu mengisahkan bagaimana ketika krisis tersebut, ketika suatu masalah tersebut berhasil untuk dikendalikan dan diselesaikan. Dan tentu saja dengan kemenangan atas bangsa Yahudi. Pada pasal yang ke-5 kita melihat keadaan yang pelik sekali menuju kepada kebinasaan. Tapi dimulai di pasal yang ke-6, keadaan bisa berubah secara tiba-tiba. Keadaan menjadi sebaliknya, di mana Allah itu bertindak untuk menolong umatnya, bangsa Israel yang ada di kerajaan Persia tersebut. Umat Allah dibebaskan dan diselamatkan, bahkan diizinkan untuk menuntut pembalasan. Nah, kita lihat di dalam Mazmur 121 ayat yang keempat dikatakan, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Amin saudara-saudara. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Allah tidak pernah terlelap dan Allah tidak pernah tertidur. Pertolongan Tuhan pasti tepat pada waktunya. Nah, kita mari sama-sama kita masuk di dalam pembacaan ayat firman Tuhan dari Ester 9 ayatnya yang pertama. Dalam bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, pada hari yang ke-13, ketika titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan, pada hari musuh-musuh orang Yahudi berharap mengalahkan orang Yahudi, terjadilah yang sebaliknya dikatakan. Orang-orang Yahudi mengalahkan pembenci-pembenci mereka. Maka berkumpullah orang Yahudi di dalam kota-kotanya di seluruh daerah Raja Ahasiweros untuk membunuh orang yang berikhtiar mencelakakan mereka. Dan tiada seorang pun yang tahan menghadapi mereka, karena ketakutan kepada orang Yahudi telah menimpa segala bangsa itu. Sebagai bukti pemeliharaan Allah atas umatnya. Dari keadaan yang seharusnya naas menimpa mereka, berubah sebaliknya. Tadinya dikatakan musuh-musuh orang Yahudi itu berikhtiar untuk membinasakan bangsa Yahudi yang ada di dalam kerajaan Persia. Tapi hari itu terjadi sesuatu yang berbeda saudara-saudara. Malah sebaliknya, di mana orang-orang Yahudi berhasil mengalahkan pembenci-pembenci mereka. Kemudian ayatnya yang ketiga.
Dan semua pembesar daerah dan wakil pemerintahan dan bupati serta pejabat kerajaan menyokong orang Yahudi karena ketakutan kepada Mordekai telah menimpa mereka. Sebab Mordekai itu besar kekuasaannya di dalam istana raja, dan tersiarlah berita tentang dia ke segenap daerah karena Mordekai itu bertambah-tambah besar kekuasaannya. Bangsa Yahudi itu sanggup mempertahankan dirinya. Bahkan kita lihat dibantu oleh mereka yang duduk di dalam pemerintahan kerajaan Persia. Ada para pembesar daerah, wakil pemerintahan, bahkan bupati serta pejabat kerajaan ikut membantu mereka. Karena apa? Karena kuasa Tuhan ada pada Mordekai pada waktu itu. Di ayat yang selanjutnya, di ayat yang kelima, maka orang Yahudi mengalahkan semua musuhnya. Mereka memukulnya dengan pedang, membunuh dan membinasakannya. Mereka berbuat sekehendak hatinya, dikatakan, terhadap pembenci-pembenci mereka. Di dalam benteng Susan saja, orang Yahudi membunuh dan membinasakan 500 orang. Luar biasa ya. Bahkan di tempat di mana Ratu Ester ada, 500 orang berhasil mereka binasakan. Ayat yang ketujuh, juga Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parimanta, Arisia, Arisai, Aridai, dan Waisata. Mereka ini adalah ke-10 anak laki-laki Haman bin Hamedata, seteru orang Yahudi, dibunuh oleh mereka. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka ulurkan tangan. Di sini disebut 10 nama anak laki-laki Haman yang berhasil mereka bunuh. Nah, perhatikan di ayat yang ke-10b, saudara-saudara. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Yang artinya mereka orang-orang Yahudi itu menahan diri untuk tidak memanfaatkan keadaan pada masa itu. Ini membuktikan bahwa kemurnian motivasi mereka. Mereka hanya ingin menghancurkan musuh-musuh mereka saja. Mereka tidak ingin mencari atau menjara harta kekayaan dari musuhnya. Nah, di ayat yang ke-11 kita perhatikan. Pada hari itu juga jumlah orang-orang yang terbunuh di dalam benteng Susan disampaikan kepada raja. Apa reaksinya? Lalu titah raja kepada Ester sang ratu. Di dalam benteng Susan saja orang Yahudi telah membunuh dan membinasakan 500 orang beserta ke-10 anak Haman. Di daerah-daerah kerajaan yang lain, entahlah apa yang diperbuat mereka. Dan apakah permintaanmu sekarang? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu lagi? Niscaya akan dipenuhi. Wow. Ini yang berkata seorang Raja Ahasiweros, saudara-saudara. Ketika raja itu menerima laporan tentang apa yang terjadi pada hari itu, raja memberikan kesempatan kembali kepada Ratu Ester untuk menaikkan permohonan, meminta sesuatu lagi. Apa yang kau perlukan? Niscaya akan disetujui permohonanmu itu oleh raja. Betapa kuasa Tuhan itu terjadi hari itu atas Ester, sehingga begitu besarnya kesempatan untuk dia bisa menggunakan kesempatan itu untuk membereskan apa yang Allah percayakan di dalam kehidupannya. Lalu di ayat yang ke-11 dikatakan, lalu jawab Ester, jikalau baik pada pemandangan raja, diizinkanlah kiranya kepada orang Yahudi yang di Susan untuk berbuat besok pun sesuai dengan undang-undang untuk hari ini. Dan ke-10 anak Haman itu hendaklah disulakan pada tiang. Nah, ini penderitaan Haman dan keturunannya tidak selesai sampai di situ, saudara-saudara. Tapi berlanjut setelah mereka dibunuh, mereka juga disulakan. Sehingga tempat yang tadinya disiapkan untuk Mordekai, hari itu berbalik, digunakan untuk menyulakan anak-anak Haman. Nah, disulakan ini sama artinya dengan digantung ya saudara-saudara, sesuai adat yang ada di daerah tersebut. Kita lanjutkan di dalam ayat yang ke-14. Raja pun menitahkan berbuat demikian, maka undang-undang itu dikeluarkan di Susan. Dan
ke-10 anak Haman disulahkan orang. Raja menyetujui permintaan Ratu Ester. Dia diizinkan untuk berbuat sesuai keinginan mereka pada esok harinya. Nah, ada beberapa pendapat bahwa sepertinya apa yang disampaikan melalui permintaan kedua dari Ratu Ester itu, kemungkinan Ratu Ester mendengar bahwa ada kabar dari sekelompok orang yang mungkin akan kembali menyerang mereka pada keesokan harinya. Sehingga Ratu Ester memohon permohonan ini kepada raja. Dan kembali raja mengeluarkan undang-undang untuk menuruti apa yang diminta oleh Ratu Ester. Jadi berkumpullah orang Yahudi yang di Susan pada hari ke-14 bulan Adar juga, dan dibunuhnyalah di Susan 300 orang, tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Orang Yahudi yang lain yang ada di dalam daerah kerajaan berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta mendapat keamanan terhadap musuhnya. Mereka membunuh 75.000 orang di antara pembenci-pembenci mereka, tetapi barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Hal itu terjadi pada hari ke-13 dalam bulan Adar. Pada hari yang ke-14 berhentilah mereka. Dan di hari itu dijadikan mereka perjamuan dan sukacita. Pada keesokan harinya, yaitu hari yang ke-14, dalam benteng Susan sendiri terbunuh 300 orang lagi. Belum di daerah-daerah lainnya. Beberapa kali disebutkan mereka tidak mengulurkan tangan kepada barang rampasannya. Terlihat jelas bahwa saat itu mereka berperang hanya untuk mempertahankan kehidupan mereka, bukan untuk mencari keuntungan lain atau bahkan kekayaan dari pihak musuh mereka. Nah, di ayat yang ke-18, akan tetapi orang Yahudi yang di Susan berkumpul baik pada hari yang ke-13, baik pada hari yang ke-14 dalam bulan itu. Lalu berhentilah mereka pada hari itu yang ke-15, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Oleh sebab itu, orang Yahudi yang di pedusunan, yakni yang diam di perkampungan, merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan hari perjamuan, dan sebagai hari gembira untuk antar mengantar makanan. Jadi mereka berperang melawan musuhnya itu selama 2 hari. Setelah itu pada hari berikutnya mereka melakukan perjamuan sukacita. Dan mereka berbagi kepada orang-orang yang dikatakan kurang beruntung pada masa itu. Nah, kemudian di perikop berikutnya, bagaimana saat mereka bersukacita itu ditetapkan sebagai hari raya bagi umat Israel yang diperingati bahkan sampai hari ini. Perikopnya adalah penetapan hari raya Purim. Maka Mordekai menuliskan perintah itu lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasiweros, baik yang dekat, yang jauh, untuk mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun merayakan hari yang ke-14 dan ke-15 pada bulan Adar. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita, dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita, dan hari untuk antar mengantar makanan, dan untuk bersedekah pada orang-orang miskin. Nah, pasal ini menceritakan bahwa ditetapkannya hari raya Purim sebagai suatu hari raya yang harus diperingati oleh orang-orang Yahudi sampai hari ini. Nah, pada saat itu Mordekai menulis surat kepada semua orang Yahudi yang ada di sana sebagai aturan supaya mereka tiap-tiap tahunnya mengingat hari tersebut. Mereka bisa mengucap syukur atas kemenangan yang sudah Tuhan sediakan di dalam kehidupan mereka. Dan bagaimana mereka bersyukur adalah dengan membagikan setiap makanan kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada mereka yang berkekurangan. Hal itu dilakukan secara terus-menerus setiap tahun.
tahunnya. Sesungguhnya Haman bin Hamedata orang Agag, seteru semua orang Yahudi itu telah merancangkan hendak membinasakan orang Yahudi. Dan dia pun telah membuang Pur, yakni undi, untuk menghancurkan dan membinasakan mereka. Akan tetapi ketika hal itu disampaikan kepada raja, jadi tepat pada waktunya ya saudara-saudara, maka dititahkanlah dengan surat supaya rancangan jahat yang dibuat Haman terhadap orang Yahudi dibalikkan ke atas kepalanya. Maka Haman beserta anak-anaknya yang disulahkan pada tiang. Nah, sini dikatakan Haman. Haman itu adalah musuh dari orang Yahudi karena dia berasal dari bangsa Agag. Dia orang Agag. Orang yang merencanakan untuk membinasakan bangsa Israel. Boleh dikatakan sebagai musuh bebuyutan bangsa Israel. Tapi pada kenyataannya yang terjadi justru sebaliknya. Hari yang ditetapkan orang Israel binasa, justru dia yang binasa. Nah, siapa sebenarnya orang-orang Agag ini? Mereka adalah orang-orang Amalek, musuh dari bangsa Israel. Raja Agag pernah dicincang oleh Nabi Samuel. Nah, waktu keadaan itu ada di dalam pemerintahan Raja Saul. Di ayat yang selanjutnya, oleh sebab itulah hari-hari itu disebut Purim. Menurut kata Pur, oleh sebab itu jugalah, yakni karena seluruh isi surat itu dan karena apa yang dilihat mereka mengenai hal itu dan apa yang dialami mereka. Orang Yahudi menerima sebagai kewajiban dan sebagai ketetapan bagi dirinya sendiri dan keturunannya dan bagi sekalian orang yang akan bergabung dengan mereka, bahwa mereka tidak akan melampaui merayakan kedua hari itu tiap-tiap tahun, menurut yang dituliskan tentang itu dan pada waktu yang ditentukan, dan bahwa hari-hari itu akan diperingati dan dirayakan di dalam tiap-tiap angkatan dan di dalam tiap-tiap kaum. Semua mereka merayakannya di tiap-tiap daerah, tiap-tiap kota, sehingga hari-hari Purim itu tidak akan lenyap dari tengah-tengah orang Yahudi dan peringatannya tidak akan berakhir dari keturunan mereka. Dirayakan sampai hari ini. Nah, pada saat hari raya Purim ini, sehari sebelumnya biasa mereka berpuasa. Ketika mereka berpuasa itu, di situ pada perayaannya dibacakan kitab Ester ini. Mereka merenungkan kembali apa yang sudah Allah lakukan, apa yang sudah mereka terima, dan bagaimana kebesaran Allah itu dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Lalu Ester sang ratu, anak Abihail, menulis surat bersama-sama dengan Mordekai orang Yahudi itu. Surat yang kedua tentang hari raya Purim ini dituliskannya dengan segala ketegasan untuk menguatkannya. Lalu dikirimnyalah surat-surat kepada semua orang Yahudi di dalam 127 daerah kerajaan Ahasiweros dengan kata-kata dan salam setia. Supaya hari-hari Purim itu dirayakan pada waktu yang ditentukan seperti yang diwajibkan kepada mereka oleh Mordekai orang Yahudi itu dan oleh Ester sang ratu. Dan seperti yang diwajibkan mereka kepada dirinya sendiri serta keturunan mereka mengenai hal berpuasa dan meratap-ratap. Demikianlah perintah Ester menetapkan perihal Purim itu, kemudian dituliskan di dalam kitab. Nah, dikeluarkannya surat yang kedua oleh ratu bersama dengan Mordekai sebagai penegasan bahwa hari raya Purim ini akan mereka rayakan, akan mereka peringati di dalam setiap tahunnya. Di situ dikatakan mereka diminta untuk berpuasa, mereka diminta untuk meratap atau berdoa. Di samping merayakan hari sukacita, mereka juga mengingat kembali hari-hari yang penuh dengan kekhawatiran di tengah tekanan yang terjadi sebelum mereka menerima kelepasan dari Allah. Nah, saudara-saudara, penekanan di dalam pasal yang ke-9 ini adalah bagaimana suatu keajaiban itu terjadi pada bangsa Yahudi. Ketika mereka mengalami yang namanya pembalikan keadaan, di tengah kesusahan mereka, ketakutan dan kekhawatiran mereka,
Mereka yang harusnya binasa oleh karena kuasa Tuhan, begitu saja dibalikan keadaannya menjadi musuh-musuh mereka yang binasa. Bagaimana mereka mengingat melalui puasa, tangisan dan ratapan mereka di dalam doa-doa, seluruh bangsa Yahudi yang ada di dalam kerajaan Persia waktu itu diubah keadaannya oleh Tuhan. Kita lihat ada dua kubu yang sedang berjuang, saudara-saudara. Antara kubu Haman dan para pembencinya yang sangat membenci bangsa Israel. Kubu yang kedua adalah Mordekai, orang Yahudi bersama dengan bangsa Yahudi yang hari itu hidup di dalam pembuangan, yang juga sebenarnya sangat membenci Haman dan pengikutnya, orang-orang Agag. Tapi hari ini kita lihat bagaimana Allah membela keadaan mereka. Diresponi dengan antusias oleh raja, permintaan dari Ratu Ester. Sehingga raja menanyakan kembali, apa-apa saja yang ratu inginkan. Dan kembali diresponi permintaan ratu tersebut untuk membinasakan bahkan secara tuntas setiap orang-orang yang membenci bangsa dari keturunan Ratu Ester ini. Nah, di sini Ester benar-benar dipercaya oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk menyelesaikan suatu perkara. Dia sanggup menyelesaikannya sampai selesai. Allah sudah memilih Ester untuk perpanjangan tangannya. Dan kita melihat bagaimana saat ketaatan Ester, kesetiaannya mengikut Tuhan, ketulusan hatinya ketika dia mau merendahkan hati di hadapan Tuhan, diresponi dengan hal yang luar biasa. Sekalipun dia tidak bekerja sendiri, ada Mordekai yang mendukung. Bahkan seluruh bangsa Israel yang ada di kerajaan Persia pada waktu itu, mereka meratap kepada Tuhan, mereka berdoa kepada Tuhan. Seberapa mustahil keadaannya, Tuhan pulihkan. Begitu saja mujizat itu terjadi dan semuanya dilepaskan. Ada sukacita, ada kemenangan yang diizinkan terjadi. Demikian juga dengan kehidupan hari ini. Mungkin kita sedang mengalami suatu permasalahan yang begitu berat. Saat kita melibatkan Tuhan, Tuhan sanggup membalikan keadaan itu dalam kehidupan kita. Seberapa mustahil mungkin itu terjadi, tapi percayalah, saat kita ada di dalam hidup benar di dalam Tuhan, mau melakukannya, berdoa, meratap, berpuasa, dan memohon kepada Tuhan, maka Tuhan akan membalikkan keadaan kita. Tuhan akan memberikan pemulihan bagi kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kekuatan rema yang baru Tuhan yang Engkau sampaikan melalui kitab Ester ini. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya adalah sama. Apa yang bisa terjadi pada Ester dan bangsa Israel juga dapat terjadi di dalam kehidupan kami ya Bapa. Izinkan kami ya Tuhan untuk bukan hanya mendengar, tetapi kami melakukannya, kami mengimaninya dengan segenap hati kami. Supaya segala sesuatu yang kami lakukan tepat seperti apa yang Allah ingini, dan kehidupan kami dipulihkan, diberi kemenangan oleh Tuhan sesuai dengan porsi yang harus kami terima. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruhnya kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang percaya katakan amin. Terima kasih telah mengikuti Bible Study hari ini dan Tuhan Yesus memberkati.